Anthony Robbins mengatakan bahwa setting goals is the first step in turning the invisible into the possible. Anthony Robbins juga mengatakan we can change our life, we can do, have, and be exactly what we wish. Dan saya, Tias Cipta, akan mentrainingkan teman-teman mengenai public speaking with confidence. Rahasia-rahasia, strategi-strategi, dan cara-cara public speaking dengan penuh percaya diri. Sebenarnya apa sih rumus psikologi sederhana dari menarik? Rumusnya adalah tampil beda dan menawan. Siapakah orang yang menarik dan menawan di dalam perusahaan? Orang-orang yang mampu berbicara dengan tenang, mengemukakan pendapat dengan baik, bisa bernegosiasi untuk memutuskan sebuah proyek, dan memiliki perilaku yang baik. Ingin jadi orang yang menarik? Kuasailah public speaking. Dan gimana sih tipsnya public speaking? Oke, saya akan sharing mengenai 10 tips public speaking. Ya, saya akan sharing tentang 10 tips public speaking. 1, kita harus ekspresif. Jadi orang yang ekspresif, penuh semangat. Ekspresif, penuh semangat. Ya, kalau misalnya ekspresi sedih, senang. Jadi misalnya sedih dan senang gini. Nah, kan ada ekspresinya gitu ya. Jadi supaya menarik public speaking, emotnya jangan emot batu gitu, mukanya jangan kayak batu gitu ya. Jadi harus ada ekspresinya. Mana ekspresinya gitu kan? Nah, sering ya di iklan-iklan kita dengar mana ekspresinya gitu kan? Nah, ekspresikan diri, ekspresikan diri. Nah, jadi tips public speaking kita harus ekspresif gitu. Kita harus penuh semangat gitu. Karena kalau kita aja nggak ada ekspresinya, kita nggak penuh semangat, nanti yang nonton juga jadi nggak ada semangatnya gitu ya. Jadi kita harus berekspresi, harus punya ekspresi, dan juga harus penuh semangat. Katakan ekspresif. Sama-sama katakan ekspresif. Ekspresif. Sama-sama katakan penuh semangat. Katakan penuh semangat. Oke, tepuk tangan dong buat teman-teman semua. Dan juga hindari gagap. Nah, jadi jangan gagap gitu ya. Gimana caranya gitu? Caranya adalah bicaranya jangan terlalu cepat. Gitu. Nah, karena biasanya orang gagap itu karena bicaranya terlalu cepat. Sehingga ya kurang bisa berpikir gitu dengan jernih. Kan kita harus berpikir baru berbicara. Jadi kan pastikan bahwa otak kita punya waktu yang cukup nih untuk mikir gitu ya. Baru berbicara. Jadi hindari gagap. Sama-sama katakan hindari gagap. Lagi, hindari gagap. Lagi, hindari gagap. Tepuk tangan buat teman-teman. Dan hindari filler words. Filler words itu seperti anu begitu itu nggak enak banget didengar gitu kan, apalagi sering gitu kan, hello gitu kan. Jadi hindarilah filler words. Caranya gimana? Sama, bicara jangan terlalu cepat ya, jangan terlalu cepat, jangan sampai orang mikir, wih, barusan ada kereta mana nih yang lewat nih, barusan kayak ada kereta yang lewat gitu, cepet banget gitu, cepet kali gitu kan. Jadi hindari filler words. Hindarilah filler words dengan cara bicaranya santai-santai saja. Pelan-pelan saja gitu ya. Pelan-pelan saja. Nah, pokoknya intinya bicaranya temponya sedang aja gitu ya, untuk menghindari filler words gitu. Dan hindari belibet. Nah, kalau belibet-belibet gitu ya, itu karena kecepatan juga ngomongnya. Jadi ya temponya sedang-sedang aja untuk menghindari belibet. Oke? Sama-sama katakan hindari gagap. Katakan hindari filler words. Katakan hindari belibet. Oke, tepuk tangan buat dikasih. Nah, hindari blank juga gitu ya. Nah, gimana nih caranya supaya nggak ngeblank gitu? Pakai PowerPoint. Kalau kita bicaranya lama gitu ya, sampai berjam-jam, untuk menghindari blank, pakai PowerPoint. Yang isinya poin-poin, supaya kita ingat, oh ya kita mau ngomong ini, oh ya kita mau ngomong ini. Gitu, supaya kita nggak jadi ngeblank. Gitu. Ya. Dan juga 6, bisa spontan. Nah, kita harus bisa spontan gitu ya.
Jadi supaya nggak kaku-kaku banget gitu kayak kanebo kering ya. Nah, jadi kita harus bisa spontan karena bisa aja pas lagi kita ngasih training ada hal-hal yang terjadi di luar rencananya kita gitu. Misalnya kita lagi ngasih training nih, kita lagi presentasi nih ya. Tiba-tiba ada tukang bakso lewat, bakso, bakso, bakso gitu kan. Nah, kalau kita orangnya nggak bisa spontan, kita bakal panik. Aduh, ada bakso lewat nih, kumaha naon atuh gitu kan. Nah, terus jadinya kita bakal jadi panik sendiri. Terus jadi grogi, kita jadi khawatir, kita jadi panik, kita jadi cemas gitu kan karena ada bakso lewat gitu ya. Nah, sedangkan kalau kita itu tenang dan kita itu bisa spontan orangnya, ya kita tinggal bilang, tunggu bentar ya, teman-teman semua, bakso lagi lewat. Biarkan bakso lewat dulu, tahan dulu perutnya gitu kan. Nanti orang jadi ketawa gitu kan. Dan juga ya orang sebenarnya juga tahu kan itu bakso memang lagi lewat gitu. Karena kalau kita paksa kita ngomong, sedangkan bakso lagi lewat, ya nggak kedengeran kita lagi ngomong apa gitu. Orang nggak bakalan denger kita ngomong apa gitu kan. Karena bakso lagi lewat dan suara bakso tuh kenceng gitu ya. Terus kita kenceng juga ya. Akhirnya peserta nggak dapet apa-apa gitu. Karena ya nggak denger gitu kita ngomong apaan gitu. Nah, sama halnya misalnya kita lagi ngasih training nih. Kita lagi presentasi ya. Terus tukang sate lewat, sate, 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 gitu kan, sate gitu kan, kita terus kita ini panik gitu, aduh gimana ya, saya ngomong nggak ya, masa saya diem gitu kan, kalau saya diem nanti aneh dong ya, kalau saya ngomong peserta pasti nggak dengar gitu, karena sate lagi lewat, suara satenya kenceng gitu kan, aduh gimana ya, terus panik kita gigitin kuku gitu ya, terus kita garuk-garuk kepala gitu ya kan, karena kita panik, grogi, nervous kayak gitu. Hello, yang perlu kita lakukan adalah kita tenang aja dan harus bisa spontan makanya gitu ya. Jadi kita tenang aja gitu, karena semua orang juga tahu kan kalau sate itu lagi lewat. Jadi kita tinggal bilang sama kayak yang tadi bakso perihalnya ya. Tunggu sebentar ya teman-teman, sate lagi lewat. Biarkan sate lewat dulu, tahan ya perutnya ya gitu. Jangan keroncongan dulu gitu. Masih ada yang mau saya sampaikan nih gitu. Nah, kayak gitu kan jadi bisa spontan kan enak. Jadi kita juga nggak panik berlebihan untuk hal-hal yang tidak perlu dipanikin. Kan semua orang juga tahu kalau bakso tuh lagi lewat, sate lagi lewat gitu ya. Dan yang ketujuh, jam terbang. Nah, ini memang perlu jam terbang gitu ya. Perlu sering berbicara karena proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Kerja keras tidak akan mengkhianati hasil dan segala sesuatu butuh proses. Segala sesuatu butuh proses gitu. Ya, jadi perlu ada jam terbangnya. Sama halnya perempuan tidak mungkin melahirkan dalam waktu 1 bulan gitu kan. Ada prosesnya, harus hamil dulu 9 bulan, nggak mungkin hamil 1 bulan terus melahirkan gitu. Harus hamil dulu 9 bulan baru melahirkan kan gitu. Ada prosesnya. Gitu. Begitu juga dengan public speaking. Jam terbang itu penting, harus ada proses yang dilalui. Pertama kali ngasih training mau langsung bagus ya nggak mungkin. Pertama kali bicara depan umum langsung pede ya nggak mungkin. Pertama kali bicara depan umum pasti grogi, pasti panik, pasti khawatir, pasti cemas, pasti keringet dingin, pasti gemeteran. Hal itu wajar karena kita manusia, kita bukan robot gitu. Kita ini punya perasaan gitu ya. Nah, jadi pertama kali kita bicara depan umum pasti kita grogi. Kedua kali juga kita pasti masih grogi. Ketiga kali kita juga masih grogi. Yang penting pada saat kita bicara kedua kali udah lebih bagus hasilnya daripada pada saat kita bicara pertama kali. Dan pada saat kita bicara ketiga kali, pastinya udah lebih bagus dibandingkan pada saat kita bicara ke 2 kali. Pada saat kita bicara 4 kali, walaupun kita masih grogi. Tapi pasti lebih bagus daripada waktu kita bicara ke 3 kali. ke 5 kali, pasti lebih bagus. Daripada pada saat kita bicara ke 4 kali. Nah, yang penting sudah improve. Ada improvement. Yang penting sudah lebih bagus daripada yang sebelumnya. Jadi perlu adanya jam terbang. Karena segala sesuatu butuh proses. Kedelapan, konsisten. Kita perlu konsisten. Segala sesuatu butuh proses. Jangan menyerah. Jadilah orang-orang yang pantang menyerah. Jadilah orang-orang yang menghargai proses dan mau bayar harga, mau konsisten. Percayalah bahwa kerja kerasnya kita tidak akan pernah mengkhianati hasil. Kalau kita belum mendapatkan hasil yang kita inginkan, percayalah hasil yang kita inginkan akan kita dapatkan sebentar lagi. Orang yang bekerja keras ya, bekerja lebih keras daripada
apa yang dia dibayarkan, percayalah suatu saat dia akan dibayar lebih daripada apa yang dia kerjakan. Pertama kali penyanyi terkenal, ya sebelum terkenal nih ya, pertama kali dia nyanyi, suaranya bagus banget, tapi berhubung belum ada yang tahu siapa dia, pertama kali dia nyanyi pasti dibayarnya murah gitu, kedua kali juga, ketiga kali, ke 10 kali, setelah itu baru mulai naik, dan lama-lama setelah dia terkenal dibayarnya tinggi banget gitu. Jadi orang yang dibayarnya itu lebih sedikit daripada apa yang dia berikan, suatu saat pasti percaya dia pasti akan dibayar jauh lebih tinggi daripada apa yang dia kerjakan. Jadi kalau saat ini Anda merasa Anda udah kerja keras sebagai kuda gitu ya, tapi kok kayaknya kerja kerasnya mengkhianati hasil, percayalah bahwa suatu saat Anda akan dibayar lebih tinggi daripada apa yang Anda kerjakan. Oke? Dan nomor 9, pastikan kasih trainingnya di acara yang tepat. Pastikan kasih training di acara yang tepat. Loh, maksudnya gimana? Kok bisa acara nggak tepat gitu ya? Jadi, teman saya jadi MC. Harusnya dia itu jadi MC di acara after party gitu ya, di after party wedding. Tapi dia tuh salah kaprah. Dia pikir dia jadi MC di acara weddingnya. Dia pikir dia jadi MC di acara wedding reception-nya gitu. Jadi dia main ngambil mikrofonnya MC yang sebenarnya gitu loh. Karena dia pikir dia itu jadi MC di acara wedding reception, padahal dia tuh bukan, dia jadi MC di acara after party-nya. Karena itu dia main langsung ngambil aja mikrofon dari tangan MC wedding reception yang sebenarnya gitu. Pantas aja selama dia ngomong gitu ya, selama dia MC, ada ada orang yang ngeliatin dia terus gitu ya. Ada sepasang mata yang ngeliatin dia terus gitu. Dengan rasa empet gitu ya. Ya karena harusnya tuh orang yang jadi MC-nya gitu loh. Nah, dia baru tahu setelah acaranya selesai gitu. Yang bener-bener aja. Nah, jadi pastikan kita itu ngasih training ya, pastikan kita kasih training harus di acara yang tepat gitu. Jangan sampai ngasih trainingnya di acara yang salah gitu ya. Pastikan hal itu. Kasih training di acara yang tepat. Sama-sama katakan. Kasih training di acara yang tepat. Kasih training di acara yang tepat. Lagi. Kasih training di acara yang tepat. Tepuk tangan buat kita semua. Dan yang ke-10, pastikan ada jeda. Kenapa jeda itu penting? Kenapa jeda itu powerful? Apa sih pentingnya jeda? Jeda itu penting banget gitu, penting bingit gitu, ada jeda gitu ya. Agar peserta dapat memproses informasi yang telah kita sampaikan dengan baik. Karena kalau kita terus ngomong, lah peserta bingung gitu, aduh banyak bener nih informasi gitu ya. Aduh, informasi banyak bener gitu ya. Apalagi kalau ngomongnya cepat, waduh, tadi ada kereta api lewat, ada kereta lewat gitu kan. Nah, jadi pastikan ada jeda agar peserta dapat memproses apa yang kita sampaikan dengan baik dan masuk ke dalam benak peserta gitu. Ya, jadi jeda itu perlu kita lakukan, terutama pada saat pergantian nomor, misalnya dari nomor 1 ke nomor 2, nomor 2 ke nomor 3, dan seterusnya pastikan ada jeda. Sehingga peserta dapat memproses informasi yang kita sampaikan dengan baik gitu. Jadi penting banget jeda itu. Karena kita mau apa yang sudah kita sampaikan benar-benar diterima dengan baik oleh peserta, bukan? Dan kita juga tentunya pengen peserta itu bisa mempraktekkan apa yang sudah kita sampaikan gitu. Nah, jadi pastikan ada jeda. Sama-sama katakan jeda. 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 Tepuk tangan buat kita semua. Saya mau encourage teman-teman untuk mengikuti training public speaking with confidence. Mari join training public speaking with confidence supaya teman-teman semua bisa meningkatkan rasa percaya diri dalam berbicara di depan banyak orang secara signifikan, meningkatkan kemampuan penjualan produk dan jasa, meningkatkan kemampuan presentasi produk dan jasa, meningkatkan kemampuan leadership, meningkatnya kemampuan negosiasi, kemampuan menjadi trainer, MC, dan sebagainya, kemampuan menangani pertanyaan sulit dari klien, meningkatkan kemampuan berpikir cepat dan logis, kemampuan mengatasi ketakutan dan tantangan pribadi, meningkatkan kemampuan berkomunikasi dengan tim, kemampuan networking, dan lain-lain.
Dan saya juga akan sharing mengenai pengalaman saya dalam memberikan training kepada perusahaan-perusahaan, organisasi-organisasi, universitas-universitas. Dan saya juga akan memberikan sharing mengenai pengalaman saya selama menjadi MC, menjadi moderator. Dan saya juga akan membagikan 50 lebih tips public speaking with confidence. Apa aja sih 50 tips untuk public speaking agar percaya diri dalam berbicara di depan banyak orang. Dan saya akan sharingkan secara detail. Jadi teman-teman semua bisa kuasai rahasia, cara, strategi untuk bisa bicara depan banyak orang dengan sangat-sangat percaya diri. Ya, jadi kuasai rahasia, cara, strateginya dengan cepat dan juga mudah dan menyenangkan. Dan selanjutnya, siapa saja sih yang harus bisa untuk public speaking gitu ya? Siapa aja sih yang harus ikut training public speaking with confidence ini? Pembicara, guru, trainer, MC, moderator, content creator, announcer, news anchor, reporter, pengacara, pebisnis, manajer perusahaan, politisi, marketer, sales, interpreter, live streamer, public relation, komedian, mahasiswa, dan semua orang. Harus banget kuasai cara public speaking. Jadi perlu banget untuk teman-teman semua untuk mengikuti course Public Speaking with Confidence ini. Dan course-nya sendiri videonya hampir 3 jam. Jadi berisi video-video dan total videonya hampir 3 jam. Ya, dan videonya dapat diakses di mana saja, dapat diakses kapan saja, dapat diakses berulang-ulang seumur hidup. Videonya dapat diakses berulang-ulang seumur hidup. Jadi setiap kali teman-teman mau presentasi, tonton lagi videonya. Setiap kali teman-teman mau memberikan training, tonton lagi videonya. Setiap kali teman-teman mau live streaming, mau jadi content creator, tonton lagi videonya. Gitu ya, jadi bisa diakses berulang-ulang. Harganya sangat terjangkau, hanya Rp299.000 saja. Hanya Rp299.000 saja. Harganya hanya Rp299.000 saja untuk 50 orang pertama. Nah, jadi untuk teman-teman, daftar sekarang juga dan pastikan Anda masuk menjadi 50 orang pertama, sehingga Anda mendapatkan special price, harga hanya Rp299.000 saja. Karena itu daftar sekarang juga, klik link yang ada di kolom deskripsi. Klik link yang ada di bawah video ini, di kolom deskripsi, diklik link Training Public Speaking with Confidence. Langsung klik aja linknya Training Public Speaking with Confidence, sehingga teman-teman bisa mendapatkan special price seharga Rp299.000 saja untuk 50 orang pertama. Setelah 50 orang, harga akan naik. Karena itu daftar sekarang juga, harganya sangat terjangkau, hanya Rp299.000 saja. Terus semangat, terus bahagia, semakin sukses, semakin bahagia, sehat selalu, bahagia selalu, kiranya apapun yang teman-teman kerjakan semuanya berhasil. See you at the top.